Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Adli Muzaki. Yang kedua, saya sendiri, Agrabel Faharelia, NIM 18043070. Yang ketiga, Aisyah Sinta Balkis. Yang keempat, Alfi Zikri. Dan yang kelima, Anandra Milga Safira. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul How to Read Financial Statement. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sinta Balkis, NIM 18043071, akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi atau income statement, kita dapat mengetahui berapa banyak pendapatan dan beban yang ditanggung oleh perusahaan pada periode tertentu untuk dapat menghitung laba bersih suatu perusahaan. Ada 7 komponen laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue, yang kedua yaitu harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor atau gross profit, yang mana merupakan hasil dari pendapatan dikurang dengan HPP. Yang keempat beban operasional, yang kelima pendapatan operasional, yang keenam pendapatan lain-lain, yang ketujuh laba bersih. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan, yang mana mencatat nilai dari penjualan utama bisnis atau perusahaan, serta terdapat juga akun yang mengurangi nilai penjualan utama seperti return penjualan dan diskon penjualan. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan atau HPP, nilai yang berupa biaya untuk membeli persediaan yang nantinya akan dijual perusahaan. Di dalam HPP terdapat akun pembelian persediaan, biaya angkut pembelian, return pembelian, persediaan awal, dan persediaan akhir. Yang ketiga yaitu laba kotor. Laba kotor diperoleh dari selisih antara pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Yang keempat yaitu beban operasional. Komponen ini terdiri dari 2 unsur utama, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah pengeluaran yang terkait dengan bagaimana suatu produk perusahaan dijual. Salah satu contohnya adalah biaya pemasaran. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang terkait dengan biaya overhead, utilitas, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah biaya gaji manajemen, biaya listrik dan internet, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu pendapatan operasional atau operating income, yang mana jumlah laba yang tersisa perusahaan setelah dikurangi biaya operasional langsung dan tidak langsung dari pendapatan penjualan. Yang keenam yaitu pendapatan dan biaya lain-lain. Pada pos atau komponen ini terdapat akun-akun di luar dari pendapatan penjualan dan biaya operasional. Salah satu contohnya adalah biaya pajak, biaya bunga, dan pendapatan bunga. Yang ketujuh yaitu laba bersih. Ada beberapa hal yang perlu diamati dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama, bandingkan pendapatan dengan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kedua, amati beban dan pendapatan perusahaan, lalu bandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, cermati setiap akun yang terdapat pada pendapatan dan beban, cek saldo per akunnya, baik pada aset maupun liability. Yang keempat, memantau laba dan rugi perusahaan bisa membantu mengetahui bagaimana kondisi perusahaan. Analisis laba rugi akan sangat bermanfaat untuk dilakukan demi kelancaran sebuah bisnis. Yang kelima, dari laporan laba rugi ini kita bisa menganalisa kinerja perusahaan dengan cara menghitung rasio profitabilitasnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Laporan posisi keuangan atau neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi aset, hutang, dan modal pada periode tertentu. Bagian neraca yaitu yang pertama aset. Aset merupakan sumber kekayaan yang dimiliki yang diperoleh dari masa lalu dan dimaksudkan untuk memiliki manfaat di masa yang akan datang.
Aset terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan non-lancar. Aset lancar sendiri contohnya seperti kas dan setara kas, sekuritas PPTPL, persediaan, piutang, dan biaya dibayar muka. Sedangkan aset tidak lancar yaitu aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Yang kedua yaitu hutang atau liabilitas. Ini merupakan tanggung jawab suatu perusahaan, baik itu berasal dari internal maupun eksternal, dan dibayarkan sebelum jatuh tempo. Liabilitas terbagi dua, yaitu liabilitas jangka pendek, contohnya yaitu utang dagang, utang wesa, utang pajak, utang dividen, dan pendapatan dibayar muka. Sedangkan liabilitas jangka panjang contohnya utang bank, utang sewa, utang obligasi, dan utang hipotek. Yang ketiga, modal atau ekuitas, yaitu jumlah aset yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila suatu perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah dibayarkan. Baiklah, saya Anandra Milga Safira, NIM 1804373 akan melanjutkan menjelaskan jenis laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal dihadirkan dalam rangka menerangkan kondisi terkini permodalan suatu perusahaan. Laporan tersebut disusun setelah laporan neraca dan laporan laba rugi selesai disajikan. Sumber dari laporan ini salah satunya berasal dari laba bersih maupun rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan perubahan modal merupakan jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Berikutnya adalah komponen dari laporan perubahan modal. Yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah saham yang dimiliki perusahaan maupun total saham yang beredar di masyarakat. Modal saham ini jumlahnya biasanya akan tetap tiap tahunnya. Yang kedua adalah saldo laba dan laba atau rugi bersih tahun berjalan. Saldo laba bisa dibagi menjadi dua, yaitu saldo laba dicadangkan dan belum dicadangkan. Saldo laba dicadangkan merupakan saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya untuk tujuan tertentu, sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan berasal dari laba atau rugi bersih perusahaan. Untuk saldo laba yang belum dicadangkan, nilainya akan selalu naik dan turun karena saldo laba ini asalnya dari perolehan laba atau rugi bersih perusahaan di laporan laba rugi. Misalkan saja, pada tahun ini perusahaan membukukan laba bersihnya sebesar 1 triliun, maka laba bersih ini akan menambah saldo laba sebesar 1 triliun, sehingga akan menambah jumlah laporan perubahan ekuitas perusahaan. Dan yang ketiga adalah dividen tunai yang dibayarkan. Dividen tunai yang dibayarkan ke pemegang saham akan mengurangi jumlah modal perusahaan, karena dividen yang dibayar ini diambil dari saldo laba perusahaan. Dan yang keempat adalah tambahan modal disetor. Jika pemilik pribadi seperti direksi atau komisaris menambah modal, maka modal tersebut akan masuk pada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor juga bisa berasal dari agio saham atau aksi korporasi yang sifatnya menambah modal seperti right issue. Berikutnya adalah tujuan dari mengetahui laporan perubahan modal. Tujuan dari mengetahui laporan perubahan modal ini yang pertama adalah untuk mengetahui berapa kekuatan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Logikanya seperti ini. Jika saya seorang investor, lalu saya berinvestasi pada sebuah perusahaan yang memiliki modal sangat kecil atau bahkan turun terus setiap tahunnya, maka hal ini bisa menunjukkan prospek jangka panjang yang kurang baik. Nah, yang kedua adalah untuk melihat bagaimana kesehatan struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan memang tidak akan berdiri tanpa adanya utang. Namun, kalau utang perusahaan terlalu besar, hal ini juga akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak sehat dan berpotensi terkena resiko gagal bayar. Sebenarnya, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang punya jumlah modal lebih besar daripada utang ataupun setidaknya berimbang.
Namun, jika utangnya lebih besar daripada modal, perusahaan hendaknya punya struktur modal yang stabil dan tetap berada di rata-rata industrinya. Setelah kita memahami apa itu laporan perubahan modal, maka kita akan masuk kepada bagaimana cara membaca dari laporan perubahan modal itu sendiri. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca laporan perubahan modal antara lain adalah yang pertama, dapat dikatakan profit bila mana modal akhir menunjukkan perubahan penambahan dari kondisi modal awal. Dan yang kedua, dapat dikatakan loss bila mana modal akhir menunjukkan perubahan pengurangan dari kondisi modal awal setelah dikurangi dari total previewnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan perubahan modal dari salah satu perusahaan go public, yaitu PT Unilever. Nah, dalam laporan perubahan modal ini ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama, apakah ekuitas perusahaan naik dibandingkan tahun sebelumnya? Dan yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas? Dan yang ketiga adalah apakah ekuitas perusahaan sudah mencerminkan struktur modal yang baik. Nah, pada laporan perubahan modal PT Unilever ini bisa kita lihat jumlah ekuitas yang mengalami kenaikan di mana ekuitas tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,1 triliun, sedangkan tahun berjalan ekuitasnya adalah 7,5 triliun. Kenaikan ekuitas Unilever disumbangkan dari kenaikan laba bersih yang meningkat dari 7 triliun menjadi 9 triliun. Di satu sisi, Unilever juga membayar dividen selama 2 tahun, di mana nilai dividen yang dibayarkan meningkat. Namun secara keseluruhan total ekuitas adalah meningkat. Sehingga kalau dari sisi laporan perubahan modal, dapat disimpulkan bahwa Unilever ini memiliki ekuitas yang sehat. Hal ini juga ditunjukkan dari kemampuan Unilever untuk membayar dividen yang konsisten, namun nilai ekuitasnya tetap naik. Laporan ekuitas yang bagus adalah ekuitas yang naik, dan kenaikan ekuitas yang bagus adalah kenaikan ekuitas yang disumbangkan dari kenaikan saldo laba. Sekian penjelasan saya mengenai laporan perubahan modal. Untuk materi berikutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Baik, selanjutnya tujuan dari laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai penerimaan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Laporan arus kas juga diperlukan untuk memperhitungkan rasio arus kas. Rasio ini dapat mengukur kemungkinan perusahaan membayar utang maupun aset tetap dari ketersediaan kas yang ada. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan uang. Selanjutnya itu metode pembuatan laporan arus kas. Yang pertama itu metode langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Yang kedua, untuk menggunakan metode ini harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu metode tidak langsung. Dalam metode pembuatan laporan arus kas tidak langsung ini, laporan arus kas disusun dalam 3 elemen. Yang pertama yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan arus kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung. Selanjutnya, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Baik, selanjutnya itu yaitu 3 komponen utama laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi. Bagian pertama dari laporan arus kas menggambarkan kas yang diterima dan digunakan bisnis selama aktivitas operasi normal. Bagian ini merinci perubahan dalam saldo akun besar untuk aset lancar dan kewajiban lancar. Akun-akun ini adalah hutang dagang, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, dan pendapatan yang diterima di muka. Saat menjual produk atau layanan, aktivitas itu dilaporkan di sini.
Selanjutnya yaitu yang kedua, laporan arus kas dari aktivitas investasi. Bagian kedua didedikasikan untuk kegiatan investasi. Semua investasi perusahaan yang tercantum dalam kategori ini, setiap pembelian atau penjualan properti, peralatan, dan pabrik yang memenuhi syarat masuk ke dalam aktivitas investasi. Akun buku besar yang ditinjau untuk bagian ini termasuk akun investasi jangka panjang, kendaraan, akun peralatan modal, tanah, dan bangunan. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ketiga dari laporan arus kas mencantumkan informasi untuk kegiatan pendanaan perusahaan. Kegiatan pembiayaan meliputi pembelian obligasi dan saham serta pembayaran dividen. Beberapa akun buku besar yang digunakan saat ini juga memasukkan beberapa hal seperti komponen modal disetor, hasil bayar, obligasi, stok, dan laba ditahan. Untuk usaha kecil, salah satu kegiatan pembiayaan paling umum untuk dimasukkan ke dalam bagian ini adalah pinjaman modal kerja. Jika mendapatkan pinjaman modal kerja untuk membantu membangun atau menumbuhkan bisnis, maka pinjaman itu harus dilaporkan di sini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, pembahasan mengenai catatan atas laporan keuangan. Ya, sebelum kita memahami lebih jauh, kita harus pahami dulu apa itu makna dari CALK sendiri, catatan atas laporan keuangan, yang dimana CALK atau catatan atas laporan keuangan ialah merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan. Jadi biasanya berupa catatan tambahan itu akan ditambahkan ke akhir dari laporan keuangan, yang tentunya itu memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjutnya. Nah, di sisi lain, catatan atas laporan keuangan juga membantu dalam menjelaskan perhitungan item-item apa aja sih yang terkandung dalam laporan keuangan, yang tentunya dengan item tersebut bisa memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. Lebih jauh lagi, catatan atas laporan keuangan juga biasanya berisikan jenis-jenis catatan yang pada umumnya dimasukkan dalam CALK pada manajemen sebagai pendukung atas laporan keuangan dasar. Nah, selanjutnya, adapun untuk jenis catatan laporan keuangan sendiri, itu biasanya berupa yang pertama, isi dari catatan atas laporan keuangan itu berupa informasi untuk menjelaskan saldo yang terdapat dalam laporan keuangan. Jadi biasanya untuk informasi-informasi yang terkandung dalam saldo itu akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan seperti itu. Dan yang kedua, ringkasan mengenai kebijakan gitu, akuntansi secara terstruktur dan signifikan. Yang ketiga, berisikan tentang informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi, apabila ada informasi-informasi yang tidak direalisasikan gitu, tidak ditransparankan, maka itu akan dimasukkan gitu ke dalam laporan keuangan. Karena hal tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan, namun tetap harus dipertimbangkan sebagai hal yang signifikan bagi para pemakai dalam mengambil berbagai keputusan. Jadi hal-hal yang tidak dilaporkan gitu, itu akan masuk ke dalam sebagai informasi. Dan untuk poin yang terakhir, bisa juga memberikan informasi tambahan yang berasal dari FASB atau yang disebut dengan Financial Accounting Standard Board, yang dimana informasi tambahan tersebut diperuntukkan gitu agar dapat memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan secara penuh atau disebut juga dengan full disclosure principle. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tambahan sedikit mengenai catatan atas laporan keuangan, yang dimana biasanya dalam catatan atas laporan keuangan itu transaksi berkaitan dengan pihak berelasi. Artinya perseroan atau perusahaan itu biasanya mempunyai transaksi dengan pihak yang berelasi.
yang dimana definisi pihak berelasi itu biasanya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK nomor 7 yang berisikan pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Oleh karena itu, transaksi dengan pihak berelasi ini biasanya itu akan menyertakan seluruh transaksi yang material dengan pihak berelasi yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk catatan laporan keuangan dari perusahaan Unilever Indonesia, bahwasannya kita bisa lihat catatan atas laporan keuangan ini benar-benar signifikan, lebih rinci, lebih singkat juga. Maksudnya kita bisa lihat bahwasannya untuk penjualan bersih dari perusahaan Unilever ini di tahun 2019 dan 2020 dengan penjualan yang cukup signifikan ya, alias ada penurunan dari tahun 2019 dari tahun 2020 ini maksudnya. Ini mana kita bisa lihat untuk catatannya berikut dari penjualan bersih kepada pihak berelasi sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa rincian yang bisa kita pakai di dalam catatan atas laporan keuangan ini seperti itu. Dengan jumlah kita bayar sini adalah 1.850.593. Sedangkan untuk net salesnya atau dalam Inggrisnya seperti itu kan, itu 2.061.549 seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Adli Muzaki. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.